Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bicek di rumah? Moga-moga sehat terus dan tetap semangat. Sebelumnya kulo nak bepanten. Muat cuko dah usah payah. Cabai rawit dan gula merahnya jangan lupa. Makasih banyak sudah nonton cerita Sriwijaya. Moga bermanfaat untuk kita galau. Pempek, makanan yang terbuat dari campuran gendum dan iwa ini ternyata pacak juga dibuat dengan bermacam-macam cara. Biasanya olahan pempek cuman dibuat dengan cara direbus terus digoreng. Ternyata ada juga yang buat dan ngidang ke pempek dengan cara digoreng sampai garing dan gurih, yaitu pempek crispy. Salah siko tempat yang ngidang ke pempek crispy yaitu kafe yang ada di kawasan 30 Ilir Palembang. Menurut Linda, pengelola kafe, pempek crispy ini yaitu pempek kulit yang diolah dengan cara yang berbeda dan dihidang ke garing dan gurih. Jadi itu sebenarnya sih pempek kulit. Pempek kulit kan kalau misalnya orang kan langsung digoreng. Kalau dari kami sendiri kita potong-potong supaya kita ambil krip-kripnya itu lebih garing kalau kita potong. Jadi dinamakan pempek crispy. Salah siko pelanggan yang datang ke sini, Tia dan Debbie ngatoke sengaja datang karena pengen makan pempek crispy. Rasanya gurih dan lemak, lain dari pempek biasa. Tempatnya juga nyaman. Tempatnya asik. Makanannya pempek kayak ada yang pempek crispy itu enak. Jarang tempat lain ada kan. Nira Laras Ayu, Septiawan Rizky, Sriwijaya TV. Nah, Mang Cek Bicek, sekarang kulo sudah berada di depan pemanggangan. Nak manggang ke kue bangkit yang kulo cetak tadi. Nah, Mang Cek Rizal, pertama-tama cak mana nih kita nak manggang kue nih? Oh ya, sekarang ini kan. Nah, ini hasil dari cetakan tadi. Oh ya? Ya. Nah, Diinjek-injek dulu ini ya. Nah, ini nah Kita wijetnya. diinjek, langsung masuk ke oven. Coba Adek buka ovennya. Nah, nah tutup. Nah, prosesnya ini tidak lama. Paling lama 3 menit. 3 menit ya. 3 menit ya, sudah siap makan. Oh. Nah, Mang Cek, apa yang harus diperhatikan nih sebelum manggang kue bangkit ini? Ya, terutama dia kematangannya, apa namanya, waktu awal dia medok ya, setelah dia medok, dia turun ke tengah. Oh. Nah, yang baru masuk. Oh, jadi ada tingkatannya, Mang Cek, pemanggangan yang di atas ini itu ya? dia untuk apa namanya, memedokkan ya. Nah, di bagian tengah dia untuk apa, memasak di dalam, ini di tengah. Oh. Nah, kalau di bawah itu untuk pengeringan perata apa namanya itu warnanya kan. Oh, iya, jadi bisa iya. rato. Nah, kalau setelah dipanggang ini terus diapain lagi nih, Mang Cek? Ya sudah panggang, ya sudah kita dinginkan, masuk balan. Oh, Nah, langsung setelah dibal, berikat, ya baru dijual. Dibungkus, langsung dibungkus, dikemasi. Wah. Nah, Mang Cek, ini ada bantuan nggak sih dari pihak pemerintah atau swasta untuk usaha Mang Cek ini? Ya sebenarnya kalau untuk dari pemerintah, aman pemerintah sebenarnya yang menjembatani, baik itu swasta juga menjembatani. Tapi untuk bantuan modal itu aman sekarangnya agak sulit. Karena apa? Mereka kan ingin bukti dulu, ya. Nah, kalau sudah ada bukti, baru mereka mengasih jalan keluar. Nah, ini apa harapan Mang Cek selaku pengusaha kuliner khas daerah, Mang Cek? Ya sebenarnya saya sudah ya, sangat-sangat bangga ya bisa mengangkat nama Kota Palembang. Ya. Itu sebenarnya harapan saya terbesar. Di samping bisa membantu ya teman-teman pengusaha UKM lain-lain ya. Ya harapan saya bisa berkembang pesat. Kalau bisa nama Kota Palembang, ciri khas makanan Palembang ini bisa nyebar ke nasional. Apalagi bisa go internasional. Internasional. Nah, Mang Cek, kulo lihat dulu nih cak mana hasil panggangan kita hari ini. Boleh. Nah, ini kan tadi sudah dari pojok ya. Dari pojok ke tengah. Ke tengah? Dari ke tengah ke bawah. Oh. Nah, setelah bawah ini sudah siap. Sudah harus diangkat? Diangkat. Oh, iya, nah, iya. didinginkan, sudah didinginkan, ya sudah siap
Mau diapain? Oh iya. Nah, tapi sebelumnya kulo nak fotoi dulu ini ya. Oh, boleh. Sini, kulo fotoi dulu nih. Kulo nak nunjuki ke kawan-kawan yang ada di luar kota maupun luar negeri nih ya. Mangko mereka tahu nih kalau kita Palembang ini punya makanan khas yang sangat luar biasa sekali. Mang Cek Bangga. Iya. Oke, sudah. Kita foto, dapat fotonya. Ya. Nah, Mang Cek Bice, sebelumnya kulo punya cerita nih tentang usaha foto-foto di tempat wisata. Cak mana dan ceritanya? Ini dia ceritanya. Kalau datang ke tempat peleseran, kurang lengkap rasanya kalau dak ngabadi ke waktu itu dengan befoto. Tradisi befoto rami-rami di tempat peleseran inilah buat sebagian masyarakat manfaat kenyo dengan jual jasa foto keliling. Pecak di Pulau Kemaro yang lengkap dengan tukang motret keliling. Dedi yang nyedio ke jasa foto keliling di Pulau Kemaro ini ngaku sikok foto yang tercetak diregoi Rp10.000. Dia cuma dapat untung Rp2.000 karena Rp8.000 harus disetor ke wong yang punya mesin cetak foto. Warga Perum ini juga ngaku kalau untung yang didapat tidak tentu. Kalau rame pengunjung, sehari dia pacak dapat untung sekitar Rp30.000. Tapi kalau lagi sepi, kadang tidak sepeser pun dia dapat. Karena Pulau Kemaro tidak tiap hari rame pengunjung. Tentu dari pengunjung itu lah Mbak. Kalau pengunjung rame, ya dapat 20-30. Paling besar? Kalau paling hari biasa sepi 10 lembar. Ada yang tidak dapatnya sehari-harian tidur di sini dulu. Selain Pulau Kemaro, kawasan Benteng Kuto Besak juga membuka lapangan kerja untuk tukang motret. Pecak yang dilakukan oleh Ana. Dengan kreativitasnya, Bice ini membuat usaha befoto dengan badut. Pengunjung pacak bayar Rp25.000 untuk befoto dengan badut kesenangan. Kalau badut ini dari jam 4 sampai jam 8 paling kami kuat nyucak itu. Oh, semuanya. Anak-anak seneng, cewek juga. Cewek-cewek kan seneng juga, yang seneng. Hari Minggu, Sabtu, libur sekolah, tanggal merah, saya itu kami. Ana ngatoke konsumennya banyak budak kecil dan gadis. Tiap hari Sabtu dan Minggu, apalagi hari libur, merupakan hari yang paling rame wong befoto dengan badut. Salah sikok pengunjung Suci Lestari ngatoke dia datang dengan kakaknya dan pengen befoto dengan badut karena dia senang dengan Marsha, salah sikok tokoh badut yang disiapke. Tim Liputan Sriwijaya TV. Dek, ini nanti oleh-oleh. Wah, makasih Bice. Nah, Mang Cik Bice kulo dapat oleh-oleh. Lo masih anget, pastinya sedap nian, Mang Cik Bice. Mang Cik Bice, makasih banyak untuk harinya hari ini. Makasih Mang Cik sudah ngajari kulo ngadon kue, sudah ngajari kulo nyetak sampai manggang, Mang Cik Bice. Nah, Mang Cik Bice kulo hari ini dapat ilmu dan juga dapat oleh-oleh. Nah, pasti semuanya pada iri nih. Makasih banyak Mang Cik Bice. Assalamualaikum. Nah, Mang Cik Bice, terbuktikan Sumatera Selatan punya banyak harta warisan yang mesti kita lestarikan. Nah, Mang Cik Bice, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini ya. Tapi kulo punya pantun. Muat cuko ndak usah payah. Jangan lupa cabai rawit dan gula batok. Makasih banyak sudah nonton cerita Sriwijaya. Moga-moga bermanfaat untuk kita. Nah, Mang Cik Bice yang nak ngirimi kami pantun atau untuk info liputan langsung baik nih di alamat di bawah ini. Untuk Mang Cik Bice yang nak pakai baju yang kulo pakai sekarang ini, langsung baik ke Jalan Anggar Kampus Palembang, tepatnya di Tria Busana. Kulo salam sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.